Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Opini Obrolan Pagi ini. Dan pagi ini kita akan membahas salah satu tema tentang kepribadian perempuan di era digitalisasi. Wah, ini era yang sangat melekat pada anak-anak milenial atau Gen Z gitu kan. Dan terutama mungkin yang menjadi sosok narasumber sekarang adalah perempuan yang menginspirasi. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi ini, yaitu Ibu Dr. Honoris Causa Miswari. Halo ya, Bunda. Halo. Sehat Bunda? Sehat selalu gembira. Sehat selalu dan semangat nih Bunda gitu ya. Terima kasih Bunda sudah hadir di studio kita dan mau berbagi mungkin pengalaman, informasi dan edukasi juga untuk para pemirsa Opini juga. Nah, gitu nih ya. Itu berarti aku manggil Anasti Bunda aja ya biar lebih akrab ya. Iya. Bunda apa nih? Bunda Miswari ya? Bunda Miss ya. Bunda Miss ya. Oke. Nah, Bunda Miss, dengan tema kita yaitu kepribadian perempuan di era digitalisasi. Tapi sebelum kita ke tema inti, pasti banyak para pemirsa yang masih penasaran nih bagaimana background dari Bunda Miss sendiri. Kalau ditanya Bunda ini aslinya mana sih, Bun? Saya aslinya Bengkulu. Asli gitu. Bengkulu ya. Yang orang banyak bingung itu apa? Pendidikan SMKK, tapi kok bisa doktor, bisa master gitu. Yeah. Mungkin itu pertanyaan yang perlu dijawab, yang banyak bertanya. Boleh gitu. Bunda klarifikasi juga mungkin dari background ilmu seperti apa dan mungkin perjalanan pendidikan atau major yang Bunda kuasain itu seperti apa? Jadi begini, saya itu kan pendidikan akademik saya itu hanya SMKK gitu ya. Tapi saya mampu mengembangkan diri saya melebihi dari apa yang ditargetkan gitu, dari rata-rata. Mungkin karena saya belajar di John Robert Power ya, sekolah pengembangan kepribadian. Nah, di sana kan kita diajarin bagaimana cara kita mengembangkan diri kita, dan itu bagaimana cara kita mempromosikan diri kita, ya kayak gitu ya, menaikkan, mengembangkan personal branding kita gitu ya. Saya diajarin gitu. Jadi ya di samping itu saya juga dulu kursus jurnalistik. Jadi saya padukan antara kemampuan pengembangan diri saya, ilmu saya itu dengan saya aplikasikan di media gitu. Sehingga media itulah yang menaikkan personal branding saya gitu. Sehingga banyak akademi-akademi, universitas memanggil saya, mengundang saya, lembaga-lembaga mengundang saya, dan kemudian dari situlah American Institute of Management itu terpanggil menginikan saya. Tapi itu juga dulu referensi dari Sekda Provinsi Bengkulu. Ya, kebetulan saya juga dekat dulu waktu itu Pak Wahidun Jangjaya ya. Nah, saya memang secara pribadi saya dekat gitu. Kemudian juga ada ketua DPR waktu itu Pak Udari Hamid gitu kan. Jadi mereka itulah yang merekomendasi ke saya gitu. Orang-orang yang membantu juga mendapatkan gelar ini karena Dokter Honoris Causa ini nggak gampang nggak Bunda? Ya, waktu itu baru saya sendiri. Memang saya banyak gitu mendapat pro kontra ya waktu itu. Ya mungkin kalau nggak siap-siap mental, nggak siap menghadapin publish ya. Mungkin saya waktu itu down juga sih. Karena setiap saya diundang masuklah TVRI ngundang saya apa gitu kan. Kan banyak itu. Saya dilecehkan benar. Sampai pernah ya waktu itu gubernurnya Pak siapa, dia melecehkan saya di tengah publish. Mengatakan dokter titel yang tidak pernah kuliah gitu. Tapi sebenarnya saya pikir itulah mungkin salah. Justru saya itu sudah mengaplikasikan ilmu saya ya setahap itu mungkin karena saya merasakan bahwa saya itu memang aktif di masyarakat gitu. Aktif saya mengembangkan bagaimana saya mengembangkan orang lain dengan ilmu saya itu. Artinya gitu, dampak dan impactnya sudah langsung ada. Iya. Gitu kan? Bukannya sekedar teori, bukan hanya sekedar nilai saja. Gitu kan? Ya, praktisi gitu kan. Saya langsung praktek gitu.
ada yang menilai itu gitu kan. Iya. Gitu. Dan ada yang melihat bahwa Ada yang Bunda menilai. punya dampak yang signifikan mungkin di masyarakat, Iya, artinya diberikan gelar dokter Iya. honoris causa. Sudah gitu saya juga kan dulu saya pernah meraih gelar 21 Kartini Indonesia. Oh, tahun Iya. kapan Bunda? Pokoknya tahun anak saya masih bayi-bayi, Oh, masih masih- balita-balita. iya, iya. Itu anak saya Corin sama Presti itu masih nyusuin. Saya sudah ninggalin, saya sudah ke Istana Negara. Oh, Saya tuh ke alah. Istana Negara udah 11 kali. Oh, udah 11 kali. Ya. Jadi memang wajar, saya pikir hal yang wajar kalau saya mendapat gelar dokter honoris causa itu ya. Karena memang saya sudah mengaplikasikan ilmu saya ke masyarakat. Iya, iya. Nah, langsung masuk nih Bun. Kalau ditanya ketika itu gelar yang Bunda dapat artinya dari proses yang sangat panjang Iya, artinya betul. kan. Nah, kalau Anas tanya spill dikit dong kalau perjalanan karir Bunda dari dulu Bunda ngerintis sampai sekarang mungkin kegiatannya apa? Ya, kalau dulu kan saya kan punya salon. Ya salon saya juga ngerias kemanten segala macam. Dan saya juga apa yang saya tekunin saya ingin profesional. Bidang itu juga saya profesional. Kemudian kayaknya saya jenuh gitu. Jadi ya itu saya lebih ke pengembangan diri itu ya. Iya. Kebetulan anak saya kan juga psikolog alumni dari UGM. Oh. Jadi kita bersinergi ilmu Selaras kita. nih ya. Ya. Kayak gitu. Kita Iya, iya. sinergikan, akhirnya tahun 2006 kita buka Yayasan Corin Center gitu. Dan saya beralih profesi, yang itu adik saya gitu ya. Kemudian juga anak saya ini yaitu sama anak saya, dan anak saya itu juga sebenarnya 3 tahun bentar saya itu Oke. ya. Boleh minum dulu Bunda. Iya, sebentar dulu. Jadi anak saya itu dulu sebelum dia sebelum kita buka yayasan, Iya, iya. kita tuh kan anak saya tuh lulus dulu lulus PNS sama lulus Bank Indonesia. Dia tolak Bank Indonesia, diambil PNS. Nah, pada saat itu orang Bank Indonesia melihat potensi dia diundang suruh melatih, itu ada beberapa orang karyawan 10 orang kalau ya, karyawan bank itu yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut nggak pernah lulus. Jadi dilatih sama anak saya, lulus 91 enggak. Oh. Nah, dari Berarti ini angka 90% ya, dari 10 ya. kemudian dari ini Iya. orang itu apa itu apa yang makanannya Bulog. Bulog. Orang Bulog Iya. dengar informasi itu, kemudian dia ikut juga. Mereka ada ikut bikin kelompok 11 orang yang apa tuh pelatihan gitu. 10 lulus 1 enggak. Nah, mulai dari sinilah ya Karirnya, terdengar kemana kayak gitu kan. Iya, iya. Dan anak saya juga memang konsekuen di situ gitu Iya, kan. iya. Akhirnya banyak gitu orang yang pelatihan CPNS itu gitu. Iya. Akhirnya kami juga karena orang Bank Indonesia yang membuka wawasan kami, orang Bank Indonesia lah yang kami membuka wawasan kami agar kami itu membuat benar-benar lembaga Iya, iya, gitu. iya. Akhirnya Dan ya itulah akhirnya kita ini yayasan kita ya? buat yayasan Corin Center itu pun sampai gitu. sekarang bergerak ya. Alhamdulillah Iya, gitu. Dan sampai sekarang orang-orang Bank Indonesia juga selalu menggunakan jasa kita gitu Masya ya. Allah. Baik outbound maupun apa tuh tes Kegiatan-kegiatan ya. asesmen tesnya. Alhamdulillah kami selalu masih Iya, masih iya, dipercaya. By the way, ini sebenarnya pimpinan saya sendiri di sana gitu kan. Iya. Saya baru ketemu Iya, di sini. saya Bunda. baru ketemu. Mohon maaf Bunda ya. Coba gitu. ya. Tapi kita ngobrol panjang aja Iya, ini iya, gitu. iya. Pokoknya Bunda penuh inspirasi nih. Aku harus banyak dapat ilmunya juga. kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti perjalanan karir Bunda tuh memang ya cukup lama ya Bun ya Iya, untuk Bunda iya, membangun betul. sampai sekarang Betul. juga kayak gitu kan. Nah, balik kita ke tema nih Bun. Kepribadian perempuan di era digitalisasi. Iya. Artinya kalau kita berbicara kepribadian, personality seseorang itu kan berbeda-beda. Iya. Kayak gitu. Kalau ditanya sebagai sosok yang bisa menginspirasi sekarang, apa aja nih Bun yang bisa mempengaruhi atau faktor-faktor orang itu mempunyai kepribadian yang baik atau seperti apa? Ya kayak gini ya. Sekarang ini kan kita kepribadian yang baik, yang berkembang itu Iya, berkembang, adalah ya. mengikuti perkembangan zaman gitu Iya. ya.
kita jangan berhenti. Kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang ini kan memang zamannya digitalisasi. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus belajar itu. Iya. Kita harus memahami itu dan kita harus menguasai itu kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu orang berbicara masalah WhatsApp kita masih belum tahu. Itu jadinya kita jadinya tuh gaptek. Mungkin kalau gaptek masih dipahamin ya. Wanita apalagi seusia saya gitu, yang masih gaptek itu masih bisa dipahamin. Tapi kalau butek itu buta teknologi. Nah, itu yang sulit. Jadinya tuh semua serba sulit. Akhirnya jadi baperan, ya kan? Nah, jadi akhirnya nggak percaya diri, nggak yakin bergaul kemana-mana gitu karena itu kan. Tapi kalau kita mengikuti perkembangan zaman, ya semuanya jadi ringan, ya. Dunia bisa kita pegang, berarti kan kayak gitu. Udah tuh orang mau itu bicara apa kita bisa mengimbangin. Dan yang pastinya kalau kita bisa cari cuan di situ. Oh, ada keuntungan juga ya. Iya. Artinya jadi tadi. media kita tuh jangan cuma untuk mejeng-mejeng aja. Kita gunakan media kita nih untuk promosi, ya untuk apa tuh, untuk mencari cuan. Kayak kemarin saya udah 2 kali saya buka pelatihan digital marketing ya. Saya buka marketplace sama apa itu TikTok affiliate. Saya sudah menghasilkan, udah banyak gitu. Lagi semangat-semangatnya disuruh tutup. Sayang sekali ya. ya. Secara regulasi mungkin masih dalam tahap perbaikan juga. Mungkin lah, juga, mudah-mudahan masih ada lagi gitu ya. Harapannya juga karena pasti banyak pro dan kontra di media sosial itu, pasti pro dan kontranya pasti akan sangat ada. Cuman kalau saya sih saya paham juga ya kalau misalnya sampai membuat UKM yang nggak ini jadi nggak berjalan gitu. Tapi sebenarnya ya memang UKM juga harus belajar dong, harus melek dong agar bisa masuk gitu. Jadi memang susah kalau kita menantang kemajuan teknologi, itu akan sulit sebenarnya. Gitu. Saya kira begitu. Jadi memang harus melihat dari perspektif yang benar-benar positif nih Ben ya. UMKM-nya harus melihat bahwa ini peluangnya besar untuk promosi dan media platformnya ada gitu. Dan bahkan juga pemerintah juga memberikan nih wadahnya gitu, regulasi yang benar. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya dengan bagaimana akses terhadap pendidikan sekarang, Bung, di era digitalisasi sekarang? Ya kalau ya memang seorang pendidik, seorang yang mengembangkan diri yang menekuni bidang pendidikan itu mau tidak mau dia harus menguasai teknologi gitu. Ya, karena banyak sekali pendidikan yang kita dapat di teknologi itu gitu. Ya. Tapi mungkin ditahan dulu ceritanya Bunda, kita harus break dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya tentang masalah kepribadian dan personal branding juga dari Bunda di era mungkin sekarang era digitalisasi yang maraknya mungkin masifnya di media sosial. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.